Dynasty of Abbasiyah berdiri pada 132 hingga 656 Hijriah atau 750 hingga 1258 Masehi. Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Abul Abbas As-Saffah. Beliau merupakan pendiri dari dinasti Abbasiyah. 500 tahun atau 5 abad lebih dinasti Abbasiyah berdiri dan berpusat pada kota Baghdad. Ada 37 khalifah dalam 5,5 abad yang memimpin kedinastian Abbasiyah. Para sejarawan biasanya membagi menjadi 5 periode dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu periode pertama disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama pada tahun 750 Masehi hingga 847 Masehi. Periode kedua pada masa Bani Abbasiyah pada 847 hingga 945 Masehi disebut sebagai masa pengaruh Turki. Periode ketiga pada tahun 945 hingga 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 1055 Masehi hingga 1194 Masehi, masa kekuasaan dinasti Abbasiyah sejak dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima pada tahun 1194 hingga 1258 Masehi, masa khalifah yang bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada masa ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan, yaitu melalui upaya penerjemahan karya-karya terdahulu dan juga melakukan riset yang dilakukan oleh para ahli. Kebangkitan ilmiah pada zaman ini terbagi di dalam 3 lapangan, yaitu kegiatan menyusun buku-buku ilmiah, mengatur ilmu-ilmu Islam, dan penerjemahan dari bahasa asing. Setelah mencapai kemenangan di medan perang, tokoh-tokoh tentara membukakan jalan kepada anggota-anggota pemerintahan, keuangan, undang-undang, dan berbagai ilmu pengetahuan untuk bergiat di lapangannya masing-masing. Dengan demikian muncullah pada zaman itu sekelompok penyair-penyair handalan, filsuf-filsuf, para ahli sejarah, para ahli ilmu hisab, tokoh-tokoh agama, dan para pujangga yang memperkaya perbendaharaan bahasa Arab. Banyak para ahli dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat. Filsuf terkenal saat itu antara lain adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Di antara kota pusat peradaban pada masa dinasti Abbasiyah adalah kota Baghdad dan kota Samarra. Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Sedangkan kota Samarra terletak di sebelah timur Sungai Tigris. Di dalamnya terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Pada masa Abbasiyah I, kekuasaan khalifah sebagai kepala negara sangat terasa sekali dan benar. Seorang khalifah adalah penguasa tertinggi dan mengatur segala urusan negara. Sampai tahun ke tahun, perubahan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dicampuri dengan adanya perdana menteri yang memegang kekuasaan di daerah-daerah kecil. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, salah satunya adalah madrasah. Madrasah yang terkenal saat itu adalah Madrasah Nazmiyah yang didirikan oleh Nizam al-Muluk. Beliau adalah seorang perdana menteri. Kemudian terdapat juga Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah, Majelis Muhadaroh sebagai tempat pertemuan dan diskusi para ilmuwan, serta Darul Hikmah sebagai perpustakaan. Terdapat juga bangunan berupa tempat peribadatan seperti masjid. Masjid saat itu tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga sebagai tempat pendidikan tingkat tinggi dan tahasus. Bidang ilmu pengetahuan pada masa daulah dinasti Abbasiyah terdiri dari ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli terdiri dari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan bahasa. Adapun ilmu akli seperti ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu kimia, ilmu pasti, logika, filsafat, dan geografis. Perluasan kekuasaan Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Luas wilayah kekuasaan semakin bertambah.
meliputi wilayah yang telah dikuasai oleh Bani Umayyah. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan menetapkan keamanan di daerah perbatasan. Dan ada juga hanya dengan cara berdamai dengan pihak-pihak kerajaan lainnya. Faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. 1. Lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Wilayah dinasti Abbasiyah sangat luas, meliputi wilayah yang membentang dari Tunisia di Afrika Utara, Mesir, Syria, Palestina, Arabia, Irak, Iran, dan lembah Sungai Indus di Pakistan, India Barat. Wilayah ini dipercayakan kepada amir gubernur yang otonom. Perlahan para gubernur ini membentuk dinasti dan mewariskan kekuasaan kepada keturunannya. Akibatnya perlahan kekuasaan melemah dan hanya menjadi simbol saja. 2. Konflik antar berbagai suku bangsa, Turki, Persia, dan Arab. Dinasti Abbasiyah mengalami konflik yang terjadi antara suku bangsa. Bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam politik, termasuk keluarga besar para khilafah, sementara para bangsa Persia terdiri dari birokrat dan ilmuwan. Kemudian kehadiran bangsa Turki yang berimigrasi dari Asia Tengah dan pertama dipekerjakan sebagai prajurit tentara. Pertentangan ini misalnya yang terjadi dalam peristiwa anarki di Samara antara 861 hingga 870 Masehi, yaitu perebutan antara Al-Mu'taz yang didukung pasukan Turki berbasis di Samara melawan Al-Musta'in yang didukung bangsa Arab dan Persia di Baghdad. Perebutan ini dimenangkan oleh Al-Mu'taz. 3. Konflik keagamaan antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, lalu antar aliran Syiah dan Ahlus Sunnah. Ada ketidaksepemahaman dalam beragama antara beberapa aliran tersebut tanpa adanya rasa toleransi kepada sesama hingga terjadi sebuah pemberontakan dari aliran yang tidak dalam sepemahaman. 4. Serangan bangsa Mongol. Dinasti Abbasiyah di Baghdad akhirnya jatuh setelah serangan dan penaklukan kota Baghdad pada 29 Januari hingga 10 Februari 1258 oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, saudara dari Khagan, pemimpin besar Kekaisaran Mongol, Mongke Khan. Serangan ini disebabkan karena Mongol berniat untuk memperluas kekuasaannya ke Mesopotamia, Irak, setelah sebelumnya menguasai Iran dan Asia Tengah. Dengan takluknya Baghdad, pasukan Mongol mengeksekusi khalifah terakhir Bani Abbasiyah di Baghdad dan membantai banyak penduduk. Pengepungan itu dianggap menandai berakhirnya zaman keemasan Islam.